dunia pertanian itu sekarang kita sudah jarang menemukan ya orang membajak itu dengan menggunakan sapi ya. Dulu waktu di Singaraja itu asrama tentara itu ada di tengah-tengah persawahan, jadi sering kena sakit sakit malaria, nyamuk. Tapi juga menariknya bisa lihat tontonan gratis itu, orang membajak sawah dengan 2 ekor sapi gitu. Kadang-kadang karena saking seringnya karena kenal sama yang punya sawah, kadang-kadang kita anak kecil diizinkan untuk duduk bersama membajak sawah begitu. Itu satu hiburan yang tak terlupakan begitu. Tapi saya memperhatikan bagaimana sapi muda itu pertama kali digunakan untuk membajak. Jadi dia harus belajar dari sapi yang sudah lebih tua. Jadi waktu dia dipasangkan itu, gandar itu dipasang atau kuk itu dipasang, itu belum otomatis dia bisa dikendalikan. Jadi dia harus berjalan bersama dengan sapi yang sudah lebih berpengalaman begitu. Kadang saya melihat pengalaman menjadi imam, saya ditabiskan kemudian menjadi pastor paroki Babakan, tapi tinggalnya di seminari bersama Romo Hadi yang lebih senior. Lalu kemudian saya menjadi pastor pembantu di katedral, berangkat ke Irlandia, di sana juga jadi pastor pembantu, pulang kembali ke Bali jadi pastor pembantu lagi di Kute. Jadi saya belajar dengan romo-romo yang lebih senior begitu sebagai pastor muda, belajar dari mereka bagaimana menjalankan tugas sebagai seorang pastor di paroki. Jadi seperti sapi yang muda ini dia belajar dari sapi yang lebih senior begitu. Yesus mengatakan, "Datang kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat." Dan Yesus mengatakan, "Pikulah kuk gandar yang kupasang dan belajarlah padaku." Yesus mengundang kita untuk belajar dari Dia. Karena apa? Karena Dia sudah lebih dahulu menanggung beban itu sehingga kita belajar daripadanya. Lalu yang menarik lagi dia katakan, "Enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Jadi menjadi orang Kristen bukan berarti kita terbebas dari segala beban. Kita tetap masih punya beban, hanya saja beban kita itu menjadi beban yang ringan. Karena apa menjadi ringan? Karena kita belajar dari Yesus, satu. Yang kedua karena Yesus sendiri memanggulnya bersama kita. Maka bila kita menjadi orang Kristen lalu beban kita itu terlalu berat, ada 2 kemungkinan. Satu, kita mau memanggulnya sendiri tanpa berbagi dengan Yesus. Yang kedua, ini beban pasti bukan bebannya Yesus, karena Yesus berjanji bebannya itu ringan. Maka kalau jadi orang Kristen kelihatan mukanya murung ya, kelihatan seperti orang tertekan, sebentar lagi sakit jiwa orang ini pasti kita pastikan ini pasti bukan beban dari Yesus, karena bebannya Yesus janjinya dia itu ringan. Itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan kita tidak mau berbagi beban dengan Yesus. Yesus mengundang kita datang, seringkali kita tidak menanggapi undangan itu. Saya boleh duduk di ruang pengakuan itu untuk berbagi beban dengan Yesus. Orang siapa mau? Tidak banyak. Ini botol ringan Bapak Ibu, suster nih ringan botol. Tapi kalau Bapak Ibu suster pegang ini 1 jam, capek ya, melelahkan. 1 hari melelahkan. 1 bulan Pak Tung, ini stroke Pak Tung. Pak Tung belum pernah ngaku dosa dengan saya deh. Saya sebut di sini dia ngaku dosa deh. Kalau Bu Cien udah bolak-balik ngaku dosa. Ini kalau kita pegang lama nih, stroke kita. Ringan ini bukan beban berat ya. Tidak berat ini, ringan, tapi menjadi berat itu karena apa Pak Don? Karena kita pegang lama dia. Kita pegang ini jadi lama, capek kita. Jadi berat dia karena kita pegangnya lama. Saya tidak mau ngaku dosa karena nanti Romo Denny cerita di mana-mana. Ada sumpahnya jadi pastor tidak boleh cerita. Suster-suster takut ngaku dosa dengan saya. Mau cari nanti hari di Bedugul ngaku dosa ya. Kan karena rekoleksi besok hari tanggal berapa? 17 besok. Tujuannya untuk meringankan beban kita. Itu undangan Yesus, "Datang kepadaku kalian semua yang letih lesu berbeban berat."
Romo Denny ngakunya dengan saya ngaku dengan siapa saja saya dapat. Romo muda kayak Romo, saya tidak peduli. Oh, pasturnya cengengesan, saya ngaku dosa karena saya menghargai imamatnya begitu. Bagi saya pengakuan dosa itu penting, maka saya diam-diam kalau ada pastor saya sikuk gitu, kamu dengar pengakuan dosa saya. Jangan saya Romo. Tidak, saya lihat absolusimu. Mengenai nasihat, mungkin saya lebih pintar dari kamu gitu. Tapi dalam hal absolusi saya butuh gitu. Itu karena bagi saya sakramen tobat itu betul-betul membantu meringankan beban saya. Saya sudah menyiapkan untuk acara hari Minggu itu dari hari Jumat ya, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu pagi ditelepon sama panitia, tidak jadi karena mereka salah komunikasi. Jadi begitu Monsinyur San bilang tidak bisa hadir, mereka telepon ke KWI begitu. Lalu mungkin karena saya bukan uskup mungkin ya, jadi tidak laku gitu. Padahal saya sudah siap baju, ambil baju di subur lengan panjang, sepatu lengkap nih mau ketemu sama